Saya masih bersama pakar etika politik yang juga staf khusus Dewan Pengarah BPIP dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Komisi Kebudayaan Dr. Yohanes Haryatmoko atau yang dikenal Romo Moko. Romo, kita tadi bicara di bagian sebelumnya tentang sespimen yang datang ke Sumber Solo, kediaman Pak Jokowi. Sekarang kita bicara soal ada purnawirawan TNI yang menyerukan keprihatinannya dan sekaligus juga kritik yang sungguh tajam. Saya ingin kita dengarkan lagi apa yang menjadi seruan purnawirawan TNI yang diwakili oleh Jenderal Purnawirawan Fahrul Rozi. Salah satu poin yang ingin kami sampaikan, seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, ada yang ingin kami tanyakan, Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang, bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Jadi mestinya Bapak gak utang budi ke beliau, beliau yang utang budi ke Bapak. Sehingga ingin kesampaikan ke tadi, Pak, lain kali gak usah lah hormat-hormat banget, sedang-sedang aja lah, Pak. Romo Moko, apa yang Romo lihat dari seruan purnawirawan TNI ini? Saya pertama-tama akan melihat sisi positif dulu, terus nanti saya akan melihat menganalisis secara kritisnya. Saya memahami keprihatinan para purnawirawan TNI ini. Yang pertama, mungkin kekecewaan terhadap praktek demokrasi sekarang, ya. Jadi ada anggapan, saya memikirkan begini, ada anggapan bahwa demokrasi saat ini telah menjadi alat untuk elite dan oligarki, tapi bukan kedaulatan rakyat yang sejati, ya. Pada konteks ini atau pada poin ini Anda melihat ini sesuatu yang positif? Sesuatu positif. Lalu juga positif juga mungkin mereka ingin mengatasi masalah komersialisasi politik, ya. Nanti ini kalau ada kaitannya dengan kembali ke UUD asli, ya. Yaitu ingin supaya apa ya, menghindari seakan-akan sekarang itu biaya politik sekarang itu tinggi dan politik uang itu marak dan pragmatisme dengan transaksional itu loh. Itu saya akan menangkap kalau ini dikaitkan memang asumsi saya benar, ya. Lalu juga bagaimana ingin memulihkan jati diri bangsa. Dan saya kira sebagai TNI mereka ingin ada legacy sungguh-sungguh pada Pak Prabowo. Mengapa dikatakan, mengapa Pak Prabowo Anda merasa berutang budi kepada Pak Jokowi, sedangkan Pak Jokowi tidak merasa utang budi kepada Anda? Ini kan sebetulnya mereka ingin menggarisbawahi apa yang saya sebutkan tadi, mengenai legacy itu. Ya. Ya. Ingin melihat Pak Prabowo otonom gitu ya. Kalau kita lihat isi apa yang menjadi seruan para purnawirawan itu adalah satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Ya. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Asta Cita, ya. Kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN, lalu menghentikan PSN PIK 2 dan lain sebagainya karena berdampak lingkungan, menghentikan tenaga kerja asing Cina, secara jelas disebut sini yang masuk ke wilayah NKRI. Tetapi saya mau masuk juga ke poin nomor 8, yaitu mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sesuatu yang baik tadi menurut Romo, karena memang tentang demokrasi yang begitu mahal, oligarki. Tapi kalau melihat poin-poinnya, ini juga kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya. Itu sesuatu yang rasanya kok khas purnawirawan TNI. Ya, itulah yang saya agak sedikit menganalisisnya, agak sedikit kritis. Dalam arti apa? Ini kan seperti kemunduran, ya, kemunduran demokrasi. Karena apa? Lalu kalau kita melihat di situ, kalau mengapa itu kan sentralisasi kekuasaan.
presiden, posisi presiden sangat kuat, check and balance-nya lemah di situ. Lalu juga tidak jelas masa jabatan presiden. Kalau di amandemen kan jelas 2 kali, tidak boleh lebih. Ya, itu saya kira baik secara demokrasi. Lalu juga bahwa DPR tidak bisa begitu saja melengsarkan presiden. Ya, DPR harus dan juga harus ini kaitannya dengan untuk melengsarkan wakil presiden itu kan, maaf ya, ini sekali lagi kan delegitimasi terhadap pemilu. Meskipun keputusan MK itu kontroversial ya. Mengapa kontroversial? Mungkin dari sisi hukum jalan, tapi dari sisi etika tidak jalan. Apa yang disebut dalam kehakiman, dalam peradilan itu ada yang namanya judicial disqualification. Judicial disqualification itu kalau saya hakim menangani suatu perkara, sedang saya ada relasi keluarga atau sahabat atau relasi apapun, sebaiknya saya mengundurkan diri, tidak ikut menghakimi. Itu dari sisi etikanya. Dan itu yang kontroversial, ya toh. Tetapi dari sisi hukum kan itu benar. Jadi kalau umpama memang hanya menurunkan begitu saja kan itu berarti delegitimasi pemilu. Ya, itu kalau dari sisi, kalau kita melihat dari sisi hukum dan dari sisi etika. Sedangkan kita akan melihat di sini mengapa ini kemunduran juga, karena apa? Karena di sini nanti check and balance nggak jalan. Betul. Jadi tadi Romo mengatakan untuk melihat apa yang menjadi seruan para purnawirawan TNI ini, satu sisi bisa valid apa yang menjadi keprihatinan mereka, tetapi dengan jawabannya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ini adalah kemunduran demokrasi. Iya. Dan lepas suka atau tidak suka atau proses etik tentang calon wakil presiden itu sudah menjadi produk hukum dan hasil pemilu yang harus diterima. Tidak bisa kemudian mengatakan mengusulkan pergantian wakil presiden, karena ini menurut Romo, apakah yang dikatakan para purnia sebenarnya apa yang ingin mereka sampaikan? Karena selain memang apakah betul-betul ada semacam ketidaksenangan. Nah, kalau umpama ada suatu ketidakpuasan yang sungguh-sungguh ingin menyuarakan, memang sungguh-sungguh ada jalan, harus lewat DPR. DPR nanti akan melihat apakah ada alasannya. Maksud saya apakah alasannya itu, apakah memang ada pengkhianatan negara terhadap negara, apakah ada korupsi yang besar, adakah tindakan yang sungguh melanggar. Lalu dari situ DPR harus menyerahkan ke MK. Ya toh? Dari MK itulah yang nanti akan menentukan. Artinya tidak semudah itu. Iya, dan dari MK baru ke MPR. Seandainya MK pun sudah memutuskan salah pun, MPR kan masih akan merundingkan lagi untuk itu. Jadi proses seperti itu kan juga kita mengikuti proses hukum. Hanya saya akan melihat masalah ini loh. Legacy Presiden Prabowo. Yang kedua, sebetulnya saya senang dengan mengatakan yang diungkapkan mereka, dalam arti apa? Supaya hukum jangan digunakan untuk menguasai saja. Maksud saya yang saya tulis di Kompas, legalisme autokratis. Jangan sampai sesuatu kekuasaan itu menggunakan hukum untuk kepentingan kekuasaan saja. Gitu loh. Dengan demikian apa yang terjadi, lalu semua dikuasai. Atau istilahnya yang ada istilah yang mengatakan di hukum itu jangan rule by law, tapi rule of law. Kalau rule by law itu kekuasaan ingin akhirnya kekuasaan menggunakan hukum untuk semakin bisa mendominasi, untuk bisa menguasai. Sedang rule of law itu negara juga tunduk kepada hukum, sehingga melindungi dan individu dan warga negara setara, dan bisa juga dilindungi terhadap kekuasaan negara. Romo, kalau kita lihat ada Sespimén Polri ke Solo dan kemudian ada purnawirawan TNI yang menyuarakan suara-suara seperti ini, apakah ini juga semakin memperjelas adanya patron politik baju coklat di sebelah sini dan baju hijau di politik sebelah, di politik yang kalau saya membaca salah satu tuntutannya itu kan juga menyangkut
terhadap Polri ya. Jadi di sini juga bagaimana saya hanya berharap kekuasaan bisa bagaimana ya menyeimbangkan, mendamaikan kepentingan antara TNI dan Polri gitu loh. Ini kan maaf ya dalam arti tertentu kan juga ada ungkapan rasa mengapa mereka selalu istilahnya itu mengapa Polri terlalu kuat dan terlalu mendominasi di mana-mana. Mengapa Polri aktif bisa di kementerian sementara TNI tidak bisa. Dan TNI kan dalam arti tertentu juga maaf ada nostalgia Orde Baru pada saat Angkatan Darat sangat berkuasa di mana-mana juga. Ya. Jadi dalam hal ini yang penting lagi adalah di sini adalah presiden. Karena presiden untuk bisa supaya rivalitas aparat negara itu jangan sampai sungguh-sungguh terlalu kelihatan di publik gitu loh. Romo, kalau kita lihat ada soal persepsi matahari kembar, lalu kemudian ada soal dari beberapa kelompok yang tetap mempersoalkan wakil presiden misalnya. Seberapa besar ini menjadi batu kerikil dalam kepemimpinan Presiden Subianto, atau ini hanya kebisingan yang tidak terlalu berarti? Bisa saja itu dianggap kebisingan. Yang penting politik saya tetap jalan. Tapi kalau menurut saya, kalau suatu demokrasi itu adalah komunikasi yang lancar dengan antara kekuasaan dengan masyarakat, kalau saya mungkin lebih baik Pak Prabowo ini juga membuka pintu. Selain kemarin membuka pintu bagi para wartawan ya, 7 dialog dengan wartawan. Redaksi. Saya kira saatnya juga Pak Prabowo memperbaiki hubungan dengan kelompok akademisi dan intelektual. Jangan sampai memberi kesan ya, pemerintahan lama itu ada kesannya anti intelektualisme gitu loh. Supaya juga memperbaiki untuk citra mengenai masalah-masalah bahwa di negara kita ini ada etika politik gitu loh. Ya, supaya kita bisa melihat bahwa ada etika politik. Karena biasanya yang cukup menyuarakan masalah-masalah etika politik itu dari akademisi dan sebagainya ya. Itu menjadi sangat penting saya kira. Ya, rasanya waktu itu juga disebut oleh Presiden Prabowo terbuka mau ketemu dan berdiskusi dengan mereka-mereka yang sangat kritis terhadap Indonesia gelap, sesuatu yang mungkin dipandang pesimis. Anda sangat mendorong Presiden Prabowo berdiskusi dengan saya kira itu, kelompok intelektual, kelompok-kelompok kritis. Ya. Kami kembali saat lagi.